Selamat pagi, nama saya Ade Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Epi dari STAB Jina Rakita. Di sini saya akan mengambil tema tentang keyakinan terhadap hukum karma. Benarkah keyakinan terhadap hukum karma itu sangat penting? Benar sekali, keyakinan hukum karma ini ialah sangat penting bagi agama Buddha, baik dari golongan manapun. Keyakinan ini akan mengarahkan kita, cara kita berbicara, berperilaku, berpikir, dan melakukan sesuatu. Jika seseorang memegang keyakinan buruk, maka dia akan mengarahkan cara ia berpikir, bertindak, berperilaku akan menjadi buruk. Akan tetapi, jika ia memegang keyakinan yang baik, maka dia akan mengarahkan cara ia berpikir, bertindak, berperilaku, dan sebagainya akan menjadi baik. Dalam Anguttara Nikaya, ada 4 rincian keyakinan dalam agama Buddha. Yang pertama, yaitu Kama Sada. Yang kedua, yaitu Kama Vipaka Sada. Yang ketiga, yaitu Kama Sakata Sada. Yang keempat, yaitu Tathagata Sada. Dari 3 pertama keyakinan tersebut merupakan rincian terhadap hukum karma yang sebagai keyakinan kita. Sedangkan yang keempat, keyakinan umat Buddha bahwa seorang bodhisattva telah mencapai penerangan sempurna. Apa yang dimaksud dengan Kama Sada? Kama Sada adalah keyakinan terhadap hukum karma, di mana masing-masing perbuatan kita mempunyai peran setara dengan peri kehidupan yang kita lakukan. Hal yang tidak benar jika kita abaikan, atau sesuatu yang kita lakukan atau yang kita capai itu merupakan suatu perbuatan yang memiliki peran yang sangat besar. Rencana yang kita lakukan terjadi dengan begitu saja itu sangat tidak mungkin. Peranan perbuatan dalam bahasa Pali adalah kama atau karma, yang merupakan keyakinan awal bagi kita terhadap hukum karma. Yang kedua, yaitu Vipaka Sada, yang merupakan akibat itu akan menjadi keyakinan tiap-tiap perbuatan akan memberikan akibat, baik sekarang maupun di kemudian hari. Perbuatan tersebut tidak hanya berakibat untuk orang lain, tetapi berakibat untuk diri kita sendiri. Perbuatan baik adalah perbuatan yang dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, sedangkan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Keyakinan yang ketiga yaitu Sama Sakata Sada adalah suatu akibat itu pasti akan kita petik sendiri, yang baik maupun buruk tidak akan kita petik, dialami dan dirasakan oleh individu lain, tetapi akan dirasakan atau diterima oleh diri kita sendiri. Jadi, ketiga dari keyakinan tersebut adalah jika kita menanam keyakinan yang baik pada diri kita sendiri, menanam kebaikan, maka kita akan percaya diri terhadap apa yang kita lakukan, karena dalam diri kita sudah menanam keyakinan yang baik. Contohnya, misalnya kita melakukan perbuatan, berbicara, berpikir, maka kita akan percaya diri dalam melakukan segala hal. Dalam keyakinan terhadap hukum karma ini ada juga yang mempengaruhi. Keyakinan yang keempat yaitu Tathagata Bodhisada, yaitu apa saja yang diajarkan oleh bodhisattva dijelaskan dengan teliti oleh guru agung kita terhadap hukum karma tersebut. Beliau pun menyadari bahwa ia telah mencapai penerangan sempurna. Pengertian hukum karma diajarkan oleh guru agung kita bukan karena logika, bukan karena pengertian. Hukum karma itu adalah hal yang masuk akal. Tetapi jalan hukum karma itu adalah perbuatan. Tetapi jalannya hukum karma itu adalah kebenaran.
alami yang berlaku untuk semua makhluk, bukan hanya untuk agama Buddha saja, tetapi untuk semua makhluk. Dengan demikian, keyakinan yang keempat ini adalah keyakinan di mana kita melakukan perbuatan baik atau memahami yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka kita akan mendapatkan perilaku yang baik. Nah, sedangkan juga jika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka akan berakibat buruk, baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, semisalnya kita melakukan perbuatan yang jahat atau yang tidak baik, maka kita akan mengalami penderitaan, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam Anguttara 1, nomor 150, orang yang memiliki keyakinan atau sadar pada Dhamma dapat dikenali dengan 3 hal. Yang pertama yaitu ia berhasrat untuk menemui bijaksana. Yang kedua yaitu ia berhasrat untuk mendengarkan Dhamma. Yang ketiga yaitu dengan hati yang terbebas dengan kekikiran. Ia hidup dengan hati yang terbebas dari kekikiran. Ia hidup dengan murah hati. Ia hidup dengan murah hati, bekerja tanpa celah, suka berdana, suka menolong dan berbagi sesama manusia. Jadilah, marilah kita merenungkan keyakinan terhadap hukum karma ini, bahwa apapun yang tidak menyenangkan, apapun kepedihan yang kita rasakan, apapun kesulitan yang pada saat ini yang kita rasakan, itu adalah merupakan suatu perbuatan atau karma buruk yang kita dapatkan sesuai dengan perbuatan kita, baik di masa lampau maupun di masa sekarang. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, berbicara, berpikir, bertindak, berguna bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi demikianlah video yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, namo sayang adi budaya, namo buddhaya.